Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. By the way, apa kabar buat kalian semua para pecinta dongeng? Apakah kalian percaya jika kisah yang ada di dalam dongeng itu nyata? Tapi sebelum kalian menjawabnya, mending tonton dulu aja film yang satu ini. Karena pada kesempatan kali ini Nicole Movie akan membahas sebuah film yang diambil berdasarkan kisah dongeng. Film ini berjudul Troll 2022, mengisahkan tentang raksasa makhluk mitologi Norwegia bernama Troll yang kembali terbangun setelah ribuan tahun lamanya. Karena ukurannya yang besar dan merusak kota, Troll ini menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Norwegia. Penasarin seperti apa kisah kelanjutannya? Oke lah, daripada kalian penasarin dan malah jadi amuk-amukan sampai minta dibacain dongeng segala kayak bocil mau tidur, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan disubrek dulu aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana pegunungan batu tinggi yang berada di Norwegia. Kemudian terlihat seorang bocil wanita bernama Nora sedang anteng memanjat tebing bersama dengan ayahnya yang bernama Tobias. Terlihat Nora dan ayahnya berhasil sampai di atas puncak gunung. Lalu sambil istirahat, ayah Nora menceritakan sebuah dongeng yang mengisahkan tentang zaman dahulu pada saat pernikahan Troll ada 13 Troll yang mabuk dan sampai lupa waktu. Kemudian ketika matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, Troll tersebut berubah menjadi gunung batu. Kemudian si bocil Nora yang mendengar dongeng tersebut tidak mempercayainya dan menganggap jika itu semua hanyalah tahayul dan cuma dongeng anak kecil. Akan tetapi sang ayah berkata kepada anaknya itu jika Nora ingin melihat Troll maka terlebih dahulu Nora harus percaya. Ketika Nora mencoba fokus dan percaya, tiba-tiba saja Nora bisa melihat bentuk-bentuk wajah Troll yang hidup di puncak gunung tersebut. Dan film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih ke 20 tahun kemudian yang dimana memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo menolak keras proyek pemerintahan yang sedang membangun terowongan jalur kereta api baru. Dikarenakan proyek pembangunan terowongan tersebut merusak Gunung Dovre. Untuk mempercepat proses pembangunan tersebut, para pekerja menggunakan cara yang tidak ramah dengan cara meledakkan terowongan menggunakan bom. Setelah para pekerja meledakkan terowongan tersebut, tiba-tiba saja sebuah fenomena aneh pun muncul dan membuat semua orang panik dan ngabret seedan-edannya. Untuk memastikan dan memeriksa kejadian itu, pemerintah mengirim beberapa pesawat jet tempur untuk mengecek ke lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukanlah sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak mengarah ke selatan. Akhirnya pihak kepolisian pun segera melaporkan kejadian itu ke Perdana Menteri. Setelah mendengar laporan dari pihak kepolisian, Perdana Menteri bersama penasehatnya yang bernama Andreas pun langsung bergegas menuju markas operasional Angkatan Persenjataan Norwegia guna untuk menghadiri rapat dengan pemerintahan dan beberapa para ahli. Setibanya di lokasi, terlihat semuanya sudah berkumpul termasuk Nora yang sudah dewasa sekarang berprofesi sebagai ahli paleontologi. Kemudian dari hasil investigasi ditemukan sebuah rekaman yang didapat dari seorang mahasiswa yang melakukan aksi demo. Tidak sengaja merekam sebuah fenomena penampakan raksasa yang muncul selepas pengeboman yang terjadi. Di sisi lain, raksasa tersebut terus bergerak menuju ke arah selatan. Lalu terlihat seorang abah-abah dan si emak yang sedang ngopi santuy di rumahnya pun mulai panik dan takut setelah merasakan getaran besar seperti ada gempa.
Akhirnya si Abah dan si Emak pun hanya bisa molohok setelah melihat rumahnya hilang sapotong akibat digerus raksasa troll. Setelah kejadian itu, kemudian Nora dan Andreas langsung dikirim untuk memeriksa dan melakukan penyelidikan ke rumah si Abah dan si Emak. Setibanya di lokasi, Nora dan Andreas disambut oleh seorang kapten militer yang bernama Chris. Rupanya Chris sudah duluan melakukan penyelidikan terhadap jejak kaki yang ditemukan dan menginformasikan kepada Nora jika pergerakan jejak kaki ini sudah berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian Nora menghampiri si Abah dan si Emak lalu menanyakan tentang bagaimana kronologi awal ketika raksasa itu datang. Kemudian si Abah dan si Emak menjelaskan jika raksasa tersebut terlihat seperti sebuah gunung batu yang bergerak. Selain itu mereka juga mengatakan jika si raksasa bersuara sendu seperti orang yang sedang sedih. Setelah selesai mewawancarai si Abah dan si Emak, Nora pun melanjutkan penelitiannya dengan menyelidiki jejak kaki raksasa tersebut. Akan tetapi di sini Nora tidak menemukan apa-apa selain hanya tanah kerikil dan batu. Lalu fenomena ini mengingatkan kembali Nora dengan sebuah dongeng yang dulu pernah ayahnya ceritakan. Walaupun Nora tidak ingin mempercayai dongeng tersebut, akan tetapi entah kenapa seolah-olah semua bukti kejadian ini seperti dongeng raksasa Troa yang pernah diceritakan. Akhirnya Nora, Andreas, dan Chris memutuskan untuk pergi ke rumah Tobias, ayahnya Nora. Rupanya ayah Nora selama ini mengalami gangguan jiwa dan dianggap sudah gelo akibat kebanyakan melakukan penelitian troll sendirian. Karena tidak pernah ada satu orang pun yang percaya dengan penelitiannya itu. Selain dianggap sudah gelo, Tobias pun diasingkan oleh negara. Akan tetapi sekarang ayah Nora bisa membuktikan penelitiannya karena semua terbukti nyata dan benar adanya. Dan mulai detik ini juga ayah Nora diikut sertakan dalam penyelidikan. Meskipun bukti sudah jelas dan yang lebih anehnya lagi sampai bikin gua sedikit gedeg, si Nora dan yang lainnya masih belum percaya jika troll benar-benar ada dan nyata. Karena hal itu akhirnya Nora dan ayahnya pun sampai harus berdebat. Akan tetapi di tengah perdebatan yang terjadi tiba-tiba akhirnya sekarang semua itu benar-benar terbukti dengan terbangunnya troll yang sedang berkamuflase menjadi gunung batu di belakang mereka. Setelah kejadian tersebut, Nora dan ayahnya langsung melaporkan kejadian itu ke Perdana Menteri dan pemerintah. Akan tetapi pada saat ayah Nora berkata jika itu adalah troll, jelas saja pemerintah tidak mempercayainya. Karena Tobias dianggap sudah gelo, akhirnya ia pun diseret dan diusir paksa dari markas operasional. Kemudian Nora meminta sedikit waktu kepada Perdana Menteri untuk membuktikan penelitian sekaligus ucapan ayahnya. Akan tetapi Perdana Menteri yang sudah tidak mau tahu memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak militer. Lalu ayah Nora yang kesal pun amuk-amukan terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Perdana Menteri. Karena ayah Nora merasa jika troll hanyalah sedang sedih, kesepian, dan kebingungan. Kemudian Tobias mengatakan bisa saja pemerintah mengusir troll dengan kekerasan menggunakan senjata. Namun Tobias khawatir jika alam akan melawan. Dirasa ucapan ayahnya itu ada benarnya, akhirnya Nora dan ayahnya pun ikut serta bersama Chris yang akan berangkat melakukan penyerangan militer. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat penyerangan pun akan langsung dimulai. Akan tetapi di sini terlihat walaupun ditembaki dengan berbagai jenis senjata, troll tetaplah kuat dan tidak berpengaruh apa-apa. Akibat serangan yang dilakukan akhirnya membuat troll marah dan ngamuk seedan-edannya.
Akibatnya banyak sekali korban dari pasukan militer yang tewas, termasuk salah satu pasukan militer yang sedang terluka tiba-tiba saja dimakan oleh troll. Kemudian ayah Nora memberanikan diri dengan nekat menghampiri troll tersebut dan berusaha menenangkannya. Akan tetapi pada saat troll mulai tenang dengan gobloynya, salah satu pasukan anggota militer yang menggunakan tank malah menyerang dari belakang. Hingga pada akhirnya troll pun kembali ngamuk dan menggaplok ayah Nora. Akhirnya setelah merasakan migrain ekstrim dan encok seawak-awak, ayah Nora pun langsung sakalor. Namun sebelum akan tutup usia, Tobias menyebutkan istana, raja, dan rumah kepada Nora. Entah apa maksud dari ayah Nora tersebut, akan tetapi yang jelas itu semua pasti ada hubungannya dengan troll. Setelah kematian ayahnya itu, barulah sekarang Nora percaya dengan dongeng troll. Lalu Nora mendapatkan sebuah petunjuk dari kisah dongeng tersebut, yaitu jika troll takut dengan suara lonceng gereja. Untuk membuktikannya, Nora meminta izin kepada pemerintah dan Perdana Menteri untuk mencoba membawa lonceng mendekati troll tersebut. Di sisi lain, di tengah keramaian sebuah wahana taman petualangan, tiba-tiba melihat kedatangan raksasa troll tersebut jelas saja membuat seluruh pengunjung wahana kocar-kacir ketakutan. Beruntung tepat pada waktunya di sini Nora Andreas bersama Chris pun datang dengan membawa lonceng dan akan mencoba mendekati troll. Sungguh tak disangka, rupanya rencana Nora mengikuti kisah yang ada di dalam dongeng dengan membawa lonceng ke hadapan troll pun berhasil membuatnya ketakutan. Namun sialnya, hal itu tetap tidak bisa menghentikan troll dan malah membuatnya semakin ngamuk. Akibat insiden kekacauan yang terjadi, dengan cepatnya berita pun langsung menyebar luas di sosmed dan televisi. Akhirnya seluruh masyarakat Norwegia pun mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan raksasa tersebut. Sebab diketahui jika raksasa troll tersebut terus bergerak ke arah selatan menuju ke tengah ibu kota Oslo. Sekembalinya Nora di markas operasional, ia menyarankan kepada Perdana Menteri agar terlebih dahulu mencari tahu lebih dalam lagi tentang troll sebelum memutuskan tindakan gegabah yang akan diambil selanjutnya. Akan tetapi pihak pemerintahan yang keras tidak setuju dengan saran yang diberikan Nora dan malah memilih akan menghancurkan troll tersebut dengan menggunakan senjata rudal. Karena pemerintah sudah mengambil keputusan tersebut, akhirnya seluruh masyarakat yang berada di ibu kota Oslo pun langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah yang akan menjadi target penembakan rudal. Atas keputusan tersebut, tentu saja Nora dan Andreas sangat tidak setuju dengan tindakan gegabah yang akan pemerintah lakukan, karena hal itu malah akan membuat ibu kota menjadi hancur. Di saat Nora sedang ngahuleng, tiba-tiba ia teringat kembali akan perkataan ayahnya tentang raja, rumah, dan istana. Ternyata setelah dipikir-pikir oleh Nora, semua perkataan ayahnya itu mengarah ke sebuah istana kerajaan yang berada di ibu kota Oslo. Setibanya Nora di sana, ia pun langsung bertemu dengan pejabat istana yang bernama Richard Sinding. Akhirnya sekarang terungkap nama Richard Sinding yang selalu tertulis di dalam buku ayah Nora adalah seorang pejabat di istana ini.
Sehingga Nora berpikir jika Richard Sinding mengetahui soal masalah troll ini. Kemudian di dalam istana kerajaan, Richard menunjukkan sebuah tempat rahasia berupa terowongan tersembunyi kepada Nora dan Andreas. Rupanya selama ini istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaannya troll. Dan yang lebih parahnya lagi, sewaktu pembangunan kerajaan ini mereka semua nekat membantai semua keluarga troll. Hingga pada akhirnya hanya tersisalah satu keturunan raja troll yang masih hidup sampai sekarang, yaitu troll yang sedang berjalan menuju ke istana ini. Dengan begitu selama ini dipastikan apa yang sudah ayah Nora ceritakan itu semua benar-benar nyata. Tanpa sengaja Nora menyinari salah satu fosil troll dengan menggunakan senter ultraviolet. Lalu fosil tersebut seketika terbakar dan melepuh. Melihat akan hal itu, Nora menarik kesimpulan jika kelemahan untuk menghentikan troll adalah dengan cahaya matahari. Setelah mengetahui akan hal itu, Nora dan Andreas langsung bergegas menuju ke ibu kota untuk menghentikan penembakan rudal. Kemudian Nora menghubungi Kapten Chris untuk meminta bantuan. Sementara Andreas menghubungi rekannya guna untuk meretas sistem markas operasional yang akan menembakkan rudal tersebut. Tepat pada waktunya, rekan Andreas berhasil meretas sistem dan menghentikan penembakan rudal yang akan dilakukan. Di sisi lain, terlihat Nora dan Andreas sudah bersiap untuk memancing troll dengan membawa salah satu tangkurak troll. Terlihat troll pun ngamuk dan berhasil terpancing mengikuti mobil Nora menuju ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Setibanya troll di sana, Kapten Chris langsung menyalakan seluruh lampu ultraviolet yang sudah disiapkan. Akan tetapi melihat troll yang kesakitan, Nora pun tak tega dan langsung mematikan lampu tersebut. Kemudian Nora berteriak dan mengatakan kepada troll agar pergi kembali ke gunung. Akan tetapi sayangnya waktu sudah mepet dan pagi pun datang bersama dengan terbitnya matahari seketika membuat troll terbakar kemudian berubah menjadi gunung batu. Setelah kejadian itu, akhirnya gunung batu tersebut diberi nama Gunung Tobias sesuai dengan nama ayahnya Nora. Dan film pun sudah berakhir. Ending yang sangat mengetrolkan. Bagaimana sangat menegangkan dan seru bukan untuk film troll yang satu ini? Di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating dengan nilai 5,8 dan menurut Nico Movie layak diberikan nilai 6,5. Mungkin hanya sekian dulu yang bisa Nico Movie sampaikan. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.